why the Japanese succeeded. You say, hey, the Japanese succeeded by copying others. Okay, we will succeed by copying others too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan sedikit ngobrolin tentang mungkin bukan berbagi inspirasi ya ini ya. Mungkin berbagi kesan. Jadi kita merasakan suatu kesan, suatu ide akan kita bagikan, karena kalau kita katakan bagi inspirasi artinya kita bisa menginspirasi, itu sekiranya belum, karena kita yakin masih banyak di sana yang jauh lebih hebat ya, sangat-sangat jauh lebih hebat dibanding kita. Cuma kita ada menemukan satu pemikiran yang mungkin bisa kita share. Ini dalam hal apa? Yaitu tentang bagaimana memajukan sekolah kita. Bagaimana sih cara memajukan sekolah kita gitu ya? Kita ingat salah satu jargon bahwasanya perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, sebuah keniscayaan. Dan sesungguhnya hidup itu adalah perubahan. Dan tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Yang tetap itu adalah perubahan. Perubahan itu selalu terjadi dan selalu akan terjadi. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus mau berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah, maka jangan pernah harap kita bisa maju. Dan kehidupan pun berubah terus-menerus. Perubahan adalah karakter dalam kehidupan. Dan manusia pun harus bisa menerima perubahan itu sendiri. Kau juga harus menerima perubahannya, Bisma yang Agung. Untuk bisa berubah, ya, untuk bisa maju, tentu kita membutuhkan satu bekal, yaitu ilmu. Artinya ilmu berubah. Kalau dalam dunia pendidikan, bagaimana sih kita mengubah sekolah kita? Bagaimana kita bisa membuat maju sekolah ini? Tentu kita harus punya ilmunya. Sementara untuk menguasai, memiliki ilmu bagaimana agar sekolah kita ini maju gitu, itu tidak mudah memang. Dan karena memang tidak mudah, maka kali ini kita bicarakan. Ini ada satu video yang mungkin bisa menginspirasi kita. Ini saya ambil dari konten dari Gita Wirjawan ya, yang ngobrol kelihatannya sama sahabatnya, namanya Kishore Mahbubani. Ini orang India sepertinya. Ini membicarakan tentang ASEAN. Lebih fokus lagi ada satu bagian membicarakan tentang Singapura. Kenapa sih Singapura itu bisa maju? Negaranya sekecil gitu bisa semaju itu gitu. Di pembicaraan itu dikatakan oleh Kishore Mahbubani, di Indonesia itu ada sebuah pulau Sumatera. Di pulau itu, di bagian utaranya, di Sumatera Utara, itu ada danau yang besar, namanya Danau Toba. Di tengah danau itu ada sebuah pulau, yaitu Samosir. Sementara Singapura itu tidaklah sebesar pulau yang ada di Danau Toba itu. Bayangkan, digambarkan bagaimana ukuran dari Singapura, bagaimana kecilnya Singapura. Tapi apa yang terjadi dengan Singapura? Singapura adalah negara dengan pendapatan per kapitanya paling tinggi se-ASEAN. Bisa semaju itu ya. Jadi bisa semakmur itu. Apa resepnya? Rupanya resepnya ada di sini. Ini mari kita simak ya video obrolan antara Gita Wirjawan dengan Kishore Mahbubani. Mari kita lihat. Right? And what is it that you think some of the other or all the other countries in ASEAN could pick up from Singapore faster than in the last 60 to 70 years? Well, actually, what they need to pick up from Singapore is a very simple principle. Singapore succeeded exceptionally well, not because of original thinking, but because Dr. Goh Keng Swee, the founding Deputy Prime Minister who inspired me, said, Kishore,
no matter what problem Singapore encounters, somebody somewhere has solved that problem for sure. There's nothing new in history. So he said, if we encounter a problem, let's go and find the solution. And then what we do, we copy the solution. So Singapore has succeeded by being the best copycat country in the world. Now, if Singapore has spent the last 50 years copying best practices from other countries, why don't the ASEAN countries come to Singapore and copy from Singapore? So, you don't have to, and I don't understand why they don't do it. I mean, sometimes they do it. I mean, the Malaysians were brilliant, at one stage, they wanted to get investment in Penang. And as you know, Penang's been very successful. So they said, how to get investment in Penang? They said, okay. They look for the Economic Development Board brochure from Singapore on why you should invest in Singapore. Then they delete Singapore, they put Penang. So everything else is the same. Okay, why you should invest in Penang? Oh, we got good port, we got everything. So guess what? Penang succeeded dramatically. Oh my God. So all you got to do is copy. So, if you want to do that in Batam, go and get the Economic Development Board brochure. Why you should invest in Batam and do it? That's all. It's actually, and everything we do. Look at our education system. Our education system is all copying other countries, what they have done. And so, in a sense, all you have to do, and that's why when I was dean of the Lee Kuan Yew School of Public Policy, I always told my students that all you got to do is you don't have to reinvent the wheel. Go and find someone who solved the problem and copy. And Singapore's success as a copycat country means, and by the way, Singapore is not the first to do it. The first to succeed were the Japanese in 1860s with the Meiji Restoration. Right. And that's why Dr. Goh Keng Swee studied the Meiji Restoration immensely to understand why the Japanese succeeded. He said, hey, the Japanese succeeded by copying others. Okay, we will succeed by copying others too. Luar biasa bukan? Apa kata Kisore? Kisore mengatakan bahwasanya Singapura maju karena meniru. Singapura atau tokoh dari perintis Singapura ini mengatakan, apapun yang akan dihadapi oleh Singapura, masalah-masalah yang akan dihadapi Singapura, solusi-solusi untuk mengatasi masalah itu, atau hal apapun untuk meningkatkan Singapura dari berbagai macam apapun, dari berbagai bidang, berbagai macam aspek, itu semua sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Sudah terjadi di negara-negara lain dan mereka sukses. Kita tinggal menirunya. Kita tinggal mengikuti mereka dan kita menerapkannya. Ternyata suksesnya adalah meniru. Mungkin kalau bisa dikatakan nyontoh, kalau bahasa Jawanya ya. Atau bisa aja dikatakan jiplak. Ya. Kalau kita pernah populer di istilahnya di tengah kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Memang lagi-lagi meniru atau menjiplak atau nyontoh itu adalah satu hal yang sebenarnya tidak tabu untuk kita lakukan. Toh itu pun tidak akan pernah bisa sama karena kapasitasnya, proporsinya itu berbeda. Misalnya kita niru sekolah A yang ada di kota besar. Mau kita contoh seperti apapun tentu nggak akan sama. Pertama dari kapasitasnya, dari ukurannya, size-nya. Kalau di sana mungkin SPP-nya per bulan berapa juta gitu. Sementara di daerah hanya berapa ratus ribu kan gitu ya. Itu otomatis akan dengan sendirinya menyesuaikan, akan ada terjadi modifikasi. Jadi jangan pernah ragu kita untuk mencontoh ya, untuk meniru. Terus pertanyaan berikutnya, kita ini meniru ke siapa gitu? Kita mencontoh ke siapa? Mungkin kita akan langsung menjawab meniru mencontoh kepada sekolah-sekolah yang telah sukses. Kita lihat sekolah-sekolah yang sukses. Sekolah-sekolah yang sudah duluan melakukan inovasi atau sudah menunjukkan prestasi. Oke, sekilas jawaban itu benar dan memang benar. Dan kita memang harus selalu mengcompare diri kita atau berkaca kepada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang sudah maju dulu. Tetapi ada titik ideal yang mungkin dalam tanda petik lebih ideal dari sekolah. Yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru, bahkan
walaupun itu dengan apa, dengan ukuran, dengan size, dengan proporsi yang lebih kecil, tetapi ada satu signifikansi kalau kita meniru sesuatu yang selain sekolah, itu akan membuat kita benar-benar berubah.